Terus abis gue kasih gelas kan gelasnya dibalikin, ditolak dia balik badan gitu kan. Terus gue kesel, gue lempar gelasnya ke hutan. Gue langsung jalan ngebalap dia dengan harapan kayak di film Tom Hanks. Lu berharap dia masuk ke hutan untuk ngambil gelas seperti Sancai ngambil kalung. Terus kayak gitu pas lu tinggal, lu balap? Dia balap gue duluan. Iya. Jadinya gue yang balik 20.000. Gue yang masuk ke hutan. Itu benar-benar ngebantu banget deh untuk makan siang, karena kita kan di sini kan nggak sehari 2 hari gitu kan, nggak sebulan 2 bulan, lumayan lah kalau ada bantu lagi makan siang lagi gitu Kak. Selamat datang di podcast Pita Kuning, cerita masa kecilku, di mana saya dengan tamu akan ngobrolin soal masa kecilnya si tamu dari dia lahir sampai dia SMA. Karena kita semua punya masa kecil untuk diceritakan, tapi adik-adik pasien kanker yang kami bantu punya masa depan untuk diperjuangkan. Mereka adalah anak-anak yang pengen juga punya cerita-cerita yang nanti tamu kita akan ceritain gitu. Hal-hal yang Anda juga mungkin punya tapi dianggap cerita lalu aja gitu, kayak nggak ada nilainya. Padahal bayangin nih adik-adik pasien kanker nih berjuang untuk bisa terus hidup, bisa sampai dewasa, sehingga bisa juga punya cerita masa kecil seperti kita semua. Nah, Pita Kuning membantu adik-adik pasien kanker yang datang dari keluarga tidak mampu. Kalau pengen tahu lebih banyak, Instagram kami adalah pita_kuning, TikTok kami adalah pita_kuning, Twitter kami adalah Pita Kuning, di Facebook juga Pita Kuning, YouTube sudah ada, Anda sudah nonton, dan websitenya adalah pitakuning.org.id. Dan di video description YouTube ini ada rekening 2 buah, ada Mandiri dan BCA. Kalau menyumbang silakan. Dan hari ini kita kedatangan dengan orang yang dulu di handphone saya sampai sekarang sih sebenarnya namanya Interwin, @Interwin. Soalnya namanya Erwin doang. Orangnya suka Inter Milan. Jadinya sekarang jadi Erwin Wu. Apa kabar Erwin Wu? Alhamdulillah baik, Bang. Padahal tuh Wu lu karang-karang ya? Iya. Iya kan? Iya kan? Lu nggak ada kan nama keluarga Wu? Nggak ada. Kenapa lu pilih Wu? Kenapa nggak lu pilih Lee gitu biar kayak Bruce Lee gitu, atau Man biar kayak Ip Man, Erwin Man gitu kan keren. Erwin Man aneh, Bang. Sempet kepikiran cuma kan ditanya, ke Erwin Man apaan? Cucunya Ip Man, kan gituin. Maksud gue lu aneh-aneh aja lu. Lalu mengada-ngada. Enggak, kenapa Wu? Gue pengen tahu kenapa Wu. Karena marga gue sebenarnya Hu, pakai huruf H. Terus kenapa enggak Hu? Pas ngobrol-ngobrol katanya lebih ear catchy pakai Wu. Aneh lu. Gitu. Nama benernya Who am I? Makanya waktu itu lu pengen spesial judulnya Who am I ya? Bukan dari sana. Bukan dari sana. Emang nama si Cina lu apa? Hu Wei Chong. Lu gak mau pakai nama itu aja, Win? Erwin Hu Wei Chong. Enggak, nama lu Hu Wei Chong. Nama lu Hu Wei Chong kan? Ya kan, kalau Hu kan berarti marga kan? Berarti kan nama lu kan Chung kan? Atau Wei Chung? Wei Chung. Oh, Wei Chung gitu. Kenapa nggak pakai Hu Wei Chung, Win? Bagus banget itu nama menurut gua. Ya, masa nama Cina di Indonesia gitu? Emang nggak boleh? Boleh. Ya, Lim Sui King, Lim Suliong. Ya dipanggilnya Chung nggak? Iya sih. Tapi sebenarnya kalau lu memutuskan pakai nama itu nggak apa-apa kan di Indonesia sekarang kan? Kan sejak Gus Dur kan boleh kan punya? Iya boleh. Iya kan? Nah, nggak masalah. Iya. Cuma ya itu kan nama Cina aja, nama Indonesia, nama dari lahir di kakak juga Erwin. Bang. Saja. Erwin saja. Nggak ada sajanya sih Erwin. Erwin ya. Lu nggak pernah nanya sama keluarga lu? Ya nggak pernah. Nggak tahu. Bokap lu namanya siapa? Nanang Abdullah. Nama bokap lu aja ada 2 nama. Masa anaknya cuma Erwin? Aneh bener. Iya Erwin nih. Nyokap lu namanya siapa? Nyokap Willia. Saja. Yeah. Oh, berarti nyokap kali. Yang ngasih nama Willia. Dua-duanya punya nama Cina. Bokap lu kok namanya Abdullah belakangnya? Enggak tahu, Bang, gua. Kayaknya gara-gara zaman dulu deh kayaknya. Tapi Cina bokap lu? Cina. Lu Cina Palembang kan? Cina Palembang. Dua-duanya Cina Palembang. Iya. Oh iya, berarti kok Abdullah ya?
Gue juga nggak tahu. Anak-anak juga sering ngeledekin kok bokap lu Cina Abdullah gitu, agak-agak aneh gitu. Cuma Nama Cina bokap lu siapa? oh, lupa gue. Nggak tahu juga. Kalau nyokap lu? Tapi punya kan mereka berdua kan? Punya. Oke. Cuma nggak tahu gue. Lu lahir tahun berapa? 89. 89. Gua lagi memperkirakan bokap lu tuh ganti nama apakah bener karena 98 atau sebelumnya atau dari awal lu lahir namanya Nanang Abdullah. Dari lahir. Namanya lucu dari banget. TK, Nanang kan SD, Sunda ya. Iya, Nanang Sunda. Kayaknya mungkin Abdullah Islam. Nama Cina karena disuruh ganti nama harus punya nama Indonesia. Kayaknya baru ganti deh kayaknya ya. Terus udah gitu milihnya Nanang Abdullah gitu. Nanang Abdullah gitu. Gak tahu. Tapi lu tahu nama sebelumnya apa? Gak tahu. Gak tahu juga ya. Lu gak akrab kayaknya sama orang tua lu, gue liat-liat ya. Bisa dibilang begitu. Oke, Anda kelahiran tahun berapa Erwin? 89. Tanggal? 1 Januari. Respect. Baru tahu gue. 1 Januari ya? 1 Januari, Bang. 1 Januari 1989. Ya. Lahir di Prabu Muli, lu tuh nggak Prabu Muli? Tahu gua Prabu Muli. Oh, tahu. Kenapa lu ada di Prabu Muli? Iya, Orang tua lu? Orang tua di sana dari kecil, dari lahir. Dari lahir. Iya. Gimana tuh histori keluarga lu dulu ntar? Nyokap lu, bokap lu dua-duanya orang Palembang. Orang Palembang. Orang Palembang mana nih? Nyokap Palembang, bokap Prabu Mulinya. Oh, bokapnya Prabu Muli. Iya. Nyokap orang Palembang kota. Iya, terus ketemu. Ya. Gitu. Apa? Ya menikah, kemudian lahir. Satu sekolah, satu kampus, atau apa? Enggak, kayaknya pas gede baru kenal. Soalnya bokap tuh cuma sekolah sampai kelas 2 SD, Bang. Nyokap sampai SMA. Nah, kenal itu di mana gitu, kayaknya dikenalin dia, setahu gua. Dikenalin ya udah jalan. Waktu itu bokap lu apa? Udah mulai kerja, usaha atau apa? Usaha. Mulai jual apa dulu, kayak kue-kue gitu, bantuin nenek. Nenek jual apa sih namanya? Kue basah. Iya. Kue tradisional gitu. Bantu-bantu. Udah ketemu nyokap, nikah. Dan lu anak keberapa dari berapa? Anak ketiga dari 3. Oh, anak buntut Erwin tuh. Yang paling tua umurnya berapa sekarang? Lu sekarang berapa berarti? 89? 32. Lu 32. Yang paling tua lahir 84. 84 37. Iya betul 37. Yang kedua 35 atau 34. Jaraknya deket-deket. Ya. Iya. Nah, berarti waktu lu lahir di Prabu Muli, lu lahir di Prabu Muli kan? Prabu Muli udah punya kakaknya laki-laki? Yang pertama laki-laki, yang kedua cewek. Oh, laki, perempuan, laki. Ya, waktu lu lahir, lu ngerasa kondisi ekonomi keluarga lu tuh miskin. Oh, miskin ya. Ya soalnya bokap juga sekolah cuma sampai SD ya. Iya, kelas 2 SD. Kenapa tuh bokap waktu itu sekolahnya cuma sampai SD? Kondisi keuangan atau bokap lu rebel? Tidak, apa itu sekolah? Steve Jobs tidak sekolah. Apa waktu itu pertimbangannya? Kayaknya nggak kenal Steve Jobs. Dia kayaknya Bang, siapa itu? Oh, kenapa waktu itu bokap? Pertimbangan ekonomi tentunya, karena kan dia anak pertama, punya adik-adik. Nah, adik-adiknya yang jadi yang sekolah, dianya yang enggak bantu nyari duit. Itu makanya dia cuma sekolah sampai kelas 2 SD. Iya, keluarga lu tuh berarti emang udah dari turun temurun di Palembang. Iya. Di Prabu Mulinya sih. Di Prabu Mulinya, ya. Di Prabu Mulinya. Oh, oke. Kalau nyokap? Nyokap di Palembang. Oh. Cuma akhirnya pindah ke Prabu Muli ngikut bokap. Berarti kan gua kan orang Palembang ya? Serius? Iya, orang Palembang, orang Pagar Alam. Oh, Pagar Alam. Lah, masa lu nggak tahu? Masa lu nggak tahu? Nggak tahu gua. Gua orang Pagar Alam gua. Sananya Prabu Muli lagi kan? Iya. Palembang, Prabu Muli, Pagar Alam. Kaki Gunung Dempo, Kaki Gunung Dempo. Iya. Banyak kopi di sana. Banyak kopi, banyak tentara. rumah keluarga gue dipatokin sama tentara. Jadi kasus. Kenapa tiba-tiba ada patok tentara? Iya, gue tuh orang Pagar Alam. Oh, berarti bisa ngomong bahasa Palembang? Cuman sedikit makian-makiannya ya, Malekuka Kaba. Itu bahasa Pagar Alam tuh, bahasa dusun. Oh, kayaknya beda. Iya, beda ya. Malekuka kabar dia keras kepala kamu. Oh, sama ini. Tahu. Pacak lako. Bisa lah kau. Iya, bisa lah gue gitu. Terus gitu. Di Bedia. Nggak tahu deh. Di Bedia tuh gue juga nggak tahu. Tapi lebih dusun lu deh. Iya. Emang tahu nggak di keluarga Palembang gue ya, di keluarga Pagar Alam gue. Pagar Alam tuh dari Palembang tuh 7 jam masuk hutan. Apa begini berkilo-kilo ke segala macam. Terus bener-bener dingin di situ di kaki Gunung Dempo. Sarapan sarapan tuh pempek. Orang macam apa sarapan pempek sama cuka. Aneh banget. Nah, kenapa gue nanya ini? Karena kan lu kan
sipit Cina ya. Kan orang Palembang kan rata-rata pada putih-putih sipit-sipit gitu kan. Benar. Tapi keluarga gue nggak punya nama Cina. Lu kalau ngeliat nyokap gue kayak Cina. Semuanya. Ya kan karena emang bukan orang Cina. Iya, tapi lu emang Cina. Cina. Oh, jadi emang pendatang. Kayaknya kakek buyut deh. Kan lu tahu gak sih historisnya kenapa orang Palembang banyak yang sipit-sipit? Gue dikasih tahu nih. Waktu kerajaan Sriwijaya kan disamperin sama siapa tuh Laksamana Chengho. Iya gak sih? Iya bukan sih? Ada deh pokoknya ada saudagar dari Cina, kemudian pengen dagang sama Sriwijaya. Terus dari Cinanya itu ngasih perempuan. Nggak bohong gue, beneran ngasih, iya bener gak bohong gue, ngasih perempuan Cina, makanya orang Palembang tuh banyak yang putih-putih Cina, betul gitu, makanya banyak orang-orang Palembang putih-putih kayak Cina tapi nggak punya nama Cina gitu. Nah lu mungkin keluarnya tuh datang dari kapal-kapal tentara Cina gitu. Gue dengerin gitu Win, bener Win. Wawasan gue nggak ada tapi iya. Gue nggak tahu lu mengada-ngada atau kagak nih gue diceritain banyak banget orang Palembang kadang-kadang ceritanya aneh. Ngomong-ngomong Prabu Muli tuh ada cerita-cerita folklornya nggak? Pak Pagar Alam ada soalnya. Pagar Alam apa? Ada legenda Jugar, nggak tahu lo? Ih emang gue nih hebat banget nih. Legenda Jugar itu, jadi kan ada gunung Dempo kan, itu kan hutan kan. Legendanya adalah kalau lu masuk hutan terus nyasar, lu teriak, Jugar, tolong aku gitu. Nanti ada suara kakek-kakek, kenapa kamu cu? Gitu. Iya bener gak bohong gue, kenapa kamu cu? Aku nyasar, kenapa nyasar? Lurus saja, pas jalan lurus keluar. Jadi kalau misalnya lu nyasar di hutan Gunung Dempo, lu panggil Jugar. Nah Jugar itu adalah siluman harimau. Lucu banget tuh ceritanya dah. Ini baru gue tauin. Jugar itu adalah siluman kan harimau Sumatera banyak kan? Iya benar. Nah di antara harimau Sumatera tuh ada Jugar. Katanya gini, kalau lu lagi di hutan, ini gue dikasih tahu sama Om Iping almarhum Zainal Arifin. Kalau kamu ada di hutan Gunung Dempo, terus kamu nyasar, terus kamu ketemu sama harimau, jangan langsung lari. Bisa jadi itu Jugar. Terus gue tanya, gimana caranya tahu itu Jugar dan bukan harimau? Dia bilang, kalau Jugar, harimau kan ini kan 3 kan? Ini cuma 2, ada buntung 1. Dalam hati kata gue, ngapain gue nyamperin harimau untuk ngelihat kakinya dulu? Mohon maaf nih harimau boleh lihat kakinya gak? Keburu dimakan gue. Jadi katanya tuh Jugar itu adalah legenda silat yang sombong. Orang Palembang kan mulutnya sembarangan ya. Dikutuk. Enggak, jadi lagi tidur dia tuh jago pedang sama musuhnya, jempolnya dipotong, diputusin cot gitu, jadi dia nggak bisa, beneran gue Win, jadi dia nggak bisa megang gitu karena nggak ada jempol begininya. Dia depresi, dia masuk ke Gunung Dempo gitu, ketemu sama ada guru silat, tolong ajarin aku supaya aku bisa balas dendam. Boleh, tapi nanti kalau kamu meninggal kamu menjadi harimau dan di sini. Akhirnya diajarin dan dia tuh mau, dia akhirnya jadi itu harimau Jugar gitu. Kayaknya dia pernah nongol di itu deh, Unyil deh jadi harimau itu tau gak? Gitu. Tapi oke lah. Jadi lu gak tahu apa-apa tentang Prabu Muli? Yang lu denger apa gitu tentang Prabu Muli? Nyokap bokap lu cerita Prabu Muli, lu pernah nanya gak Prabu Muli itu kayak apa sih gitu? Gak ada, karena dari kecil lahir tinggal di sana nggak ada cerita aneh-aneh bang. Jadi hidup berjalan ya kayak normal aja gitu. Bokap nyokap lu galak gak sih sebenarnya? Tipe orang tua seperti apa? Bokap tuh lebih ke tipikal suami takut istri. Jadi nyokap yang biasanya ngomong ke gua, tapi kalau gua ngebantah, udah ngelempar ke bokap nyokap. Karena bokap sekali ngomong nurut pasti. Diem, gitu. Terus lu ngeliat kakak-kakak lu, kelakuan kakak-kakak lu terhadap orang tua gitu, membuat lu kan kayak dulu gua ngeh bokap gua galak karena kakak gua takut sama bokap gua. Lu lebih ke ya beda karena kayaknya dibanding 2 kakak gue kayaknya yang paling bodoh bang, paling istilahnya. Jadi kenapa? Terlalu ya secara akademis gue bodoh, ya secara kelakuan juga kayaknya random, jadinya suka main segala macem. Kakak gue tuh juara 1 sering banget pas sekolah, sedangkan gue nggak pernah gitu. Jadi kayak ini sering diomelin. Ini apa namanya gizinya beda kelihatannya, makanya hasilnya jadi buruk. Waktu lu lahir di Prabu Muli, waktu lu lahir berarti teman main lu adalah kakak-kakak lu? Atau lu ada teman-teman komplek? Enggak, justru rumah gua tuh di pasar bang. Jadi pasar Impres itu di ruko, jualan di sana. Oh, rumah lu di ruko dalam pasar? Iya. Wow, menarik sekali. Iya. Terus. Jadi ya sampah-sampah udah terbiasa dengan bau-bau kayak gitu, jadi udah biasa bang itu. Karena pasar becek kan depannya. Kakak gue yang kedua yang cewek dari lahir udah dititipin ke nenek gue di Palembang. Jadi gue nggak pernah ketemu. Yang kakak gue yang cowok, gue cuma ketemu sampai
kelas 4 atau 5 SD. Berarti yang tengah tuh? Yang tengah kan? Yang cewek yang di Palembang? Ya, Oh jadi waktu lu lahir lagi pada nggak ada kakak-kakak lu? Tinggal yang cowok doang ada. Yang cowok cuma pisah pas gua kelas 4 SD dia masuk SMP dia pindah ke Palembang. Jadi sama kelas 4 SD sampai SMA ya udah sendiri gua di rumah. Masih di pasar yang sama? Masih dari lahir. Bokap lu dagang apa di situ? Di pasar Impres lagi. 90s banget itu, 80-an. Beda-beda Bang, dari gua kecil sempet dagang. Lu tahu es balok? Tahu es balok, tahu. Itu, Ya, depot itu, es gitu. Cuma nggak lama karena orang banyak beli es balok itu buat berburu babi. Hah, kok berburu babi? Iya, jadi hubungannya apa? Apa ya, diawetin babi biar dingin gitu. Iya. Jadi kadang tengah malam tuh gedor-gedor rumah gua karena mereka berburunya tengah malam. Untuk nyari es batu. Iya, nyari es balok, belinya kadang cuma seperempat gitu kan, kadang bete gitu. Bangunin tengah malam urusan babi ya. Terus kayak gitu? Terus Indah jualan di sana sih nyebutnya kumbu, tapi itu bentuknya kayak bakpia Jogja. Oh, oke. Ya, kayak bapia. Ya. Tapi disebutnya kumbu. Jualan itu. Itu kayak makanan Cina itu sebenarnya ya. Iya, Bapia itu sebenarnya ya. Iya. Terus udah gitu. Habis itu Ada random juga dari es batu ke kue ya. Terus udah gitu. Gue curiga diem-diem lama-lama jualan narkoba juga. Es batu, jajanan, abis itu ke ini minjem duit ke bank, buka toko sembako sampai sekarang. Oh sampai sekarang. Oh, lama juga berarti ya. Berarti waktu di pasar itu, waktu lu udah mulai lahir udah mulai sembako? Belum. Oh belum. Gua itu ngelewatin. ngelewatin es balok, ngelewatin kumbu itu. Gua kayak apa ya, tumbuh besar di pasar, Win, pulang ke pasar gitu, teman-teman lu sama pedagang-pedagang kayak apa, Win? Jadi kayak lebih ke gua nggak. Nah itu dia karena di kampung sekolah swastanya kan cuma satu di kampung, jadi ya udah teman gue itu aja gitu dari kecil sampai gede ya itu. Teman-teman lu, anak-anak pedagang lain juga gitu? Kebanyakan iya, cuma kebanyakan juga ada beberapa yang emang tinggal di lebih dusunnya sana gitu Bang. Kan kalau misalkan anak-anak komplek kan ya mainnya kan di komplek ya, lu kan pasar. Di pasar. Kayak apa main di pasar tuh, keliling-keliling masuk-masuk apa pasar basah gitu-gitu? Kebanyakan main di sekitar rumah, main di pasar, ngikut main masak-masakan tapi pakai batu bata yang ditumbuk-tumbuk kayak gitu. Terus kan pasar kan kalau sore kan banyak sayur-sayur busuk yang nggak kejual, nggak laku. Itu yang kita pungut buat main-main, diiris-iris gitu-gitu. Pokoknya sampah-sampah pasar jadi mainan lu aja. Ngomong-ngomong nih logat Pagar Alam, logat Palembang? Enggak kan? Enggak beda-beda. Lu logat apa nih? Jakarta kayaknya. Enggak. Mana ada logat Jakarta kayak gitu? Gue KT apa? Ya man, kagak ada betawi-tawinya. Lu ngerasa gak Erwin ada logatnya? Iya kan? Ada logatnya kan? Lu ngerasanya di kuping lu nangkapnya logat apa? Iya kan, nggak tahu kan? Gue juga dari dulu suka mikir, Win, itu logat apaan ya itu ya? Gue juga nggak tahu logat apa. Tapi kalau logat Palembang kayaknya nggak gitu. Nggak gini, iya nggak. Nggak tahu. Iya. Keluarga lu di rumah masih ngomong Cina? Bokap sama nyokap iya masih. Gua kalau dengar tipis-tipis ya kayak lagi ngomongin ini tapi nggak paham gitu. Tapi lu nggak bisa? Nggak bisa. Jadi ini apa nih logatnya? Bukan dari bahasa Cina, bukan dari Palembang. Tagalog kayaknya. Mana ada Tagalog, orang apa lu sebenarnya? Pasti yang nonton akan nih yang nonton ya. Coba lu tulis di kolom komentar tebakan lu tuh logat apaan tuh barusan. Karena ada logatnya, itu logat kan. Lu nggak pernah mempertanyakan kenapa ya gua kayak gini. Kakak lu ngomong kayak lu nggak? Mirip-mirip. Bokap nyokap lu? Kurang lebih sama Bang. Oh ya berarti dapatnya dari orang tua, lu dengar orang tua ngomongnya kayak gitu, itu jadi logat lu. Atau mungkin karena bahasa Palembang disesuaikan dengan bahasa Jakarta jadinya agak. Lu bisa bahasa, lu kayak Bali nggak? T-nya kayak Bali nggak? Ta gitu ya sih? Nah iya, beberapa orang juga komplain itu T gue ketika gue ngomong. Iya. Komplain lagi. Karena gue ngomong T-nya nggak bisa. T. Iya T. Lidah lu pendek emang, lidah Cina. Oke. Jadi lu lahir di situ, kakak lu yang cewek nggak ada, kakak lu yang cowok berarti. Iya. Tapi kejauhan kan? Itu kan pertama. Berapa tuh jarak itu berarti? 5 tahun. 5 tahun. Mainnya nggak sama dia, mainnya sama teman-teman sekitar. Terus udah gitu lu TK-nya di itu di Prabu Muli itu sekolah swasta cuma satu Bang, namanya Santa Maria. Jadi TK, SD sampai SMP satu sekolah.
Oh, Jadinya, lu di situ terus Santa Maria. Iya, selama dari TK sampai SMP hidup di situ terus sekolahnya. Jadi temennya itu aja. Tapi ada opsi sekolah negeri sebenarnya kan? Ya kan orang Cina kayaknya agak khawatir ya, agak ya. khawatir, Takut dibully ya. Iya. Tapi emang lu pernah ngerasain rasisme waktu lu kecil? Sering kayaknya. Oh iya, di pasar. Dikatain Cina-Cina kayak gitu sama preman-preman gitu di Palak kayaknya udah sering juga jadi. Oh iya. Iya, Makanya orang tua lu melindungi lu untuk masuk ke si Swasta itu. siapa tadi nama sekolah? Santa Maria. Santa Maria. Oke, TK di situ. TK di situ. Apa yang lu ingat dari TK? Masih nangis ketika ditinggal gitu. Jadi Iya. hari pertama dianterin. Apalagi anak paling bontot ya, Iya, lucu banget. dilepas langsung. Erwin kecil ya kan. Enggak sekecil. Iya, udah Erwin kecil lah, bocah gitu. Masih kecil manja Iya, tinggal. Lu jadi tuh cengeng ya? Anak hitungannya cengeng? Iya, cengeng dulu. Cengeng ya? Hitungannya cengeng. Lu tuh dimanja, ngerasa dimanja gak karena anak Oh, bontot? iya banget. Iya. Karena anak Apa yang membuat lu mendapatkan kesan kayaknya gua waktu itu dimanja deh? Selalu dikasih atau Iya, selalu dikasih, diurusin pas kecil ya. Cuma ketika beranjak gede gue ngerasa Udah nggak ada dilepas. gitu. Kelas masuk SMP tuh udah nggak kayaknya nggak ada privilege itu lagi anak Iya. bontot itu. Soalnya kayak punya bayi lagi kan, Iya. karena kakak-kakak lu udah pada gede ada bayi gitu, jadi perhatiannya jatuhnya ke lu. Iya. Makanya waktu lu disekolahin masuk TK ditinggal nangis. Nangis parah. Jadi hari pertama sekolah tuh gue nggak ya kayak temen-temen yang lain tuh belajar gitu, main-main gitu. Gue nangis masih seharian sampai pulang sekolah dijemput masih nangis. Dari air matanya keluar semua sampai udah kering tinggal Iya, jadi gitu. Iya. Kasihan banget. Itu Asli. Itu lu berapa lama sampai akhirnya lu beradaptasi terus ya udahlah gitu. Seminggu ada kali ya ditinggal. Jadi kayak nyokap tuh hari kedua tuh Ini berarti 90-an awal nih ya. 90-an awal. 90-an awal. Iya, 93. Iya, benar. Iya. Jadi kayak hari berikutnya tuh nyokap datang nemenin bentar, ngelihat gua fokus dikit, dia langsung kabur pulang. Iya. Nungguin. Ya itu kenapa gue nanya tahun itu karena itu adalah perilaku anak-anak sekolah zaman sekarang. Kalau misalkan dulu gue nganterin Dipo, Syira itu orang tua tuh pasti nunggu di situ karena anak-anaknya pada nangis gitu. Ternyata dari dulu seperti itu. Dari dulu. Lu punya temen TK yang lu ingat? Kalau lu dari TK, SD, SMP di sekolah yang sama, temen lu itu mulu kan? Iya. Dan sekolahnya itu Santa Maria itu cuma satu kelas bang tiap tingkatan. Ah yang benar lu. Iya jadi kan kayak Kecil sekali tuh sekolah. Iya kelas 1 kan ada biasa 1A, B, C. Betul. Iya kelas 1 ya 1. Oh iya? Kelas 2 ya 2. Jadi sekolahnya itu letter L, TK di sini. Di kelas 1 SD sampai kelas 3 SMP. Beda gitu. Ya, lucu Jadinya kalau naik ya pindah. Tapi udah di situ doang aja gitu. Tapi cuma satu angkatan satu kelas. Iya. Berberapa itu? Kisaran 20 sampai 30. Cina semua tuh gue curiga tuh. Kebanyakan. Pokoknya semua Cina-Cina pada nggak mau sekolah minoritas lah gue asumsikan. Iya. Yang nggak beragama Islam ngumpulnya di situ. Iya benar. Iya, mana lu juga pasti, lu kan tahu kan, bener kan? Lu terbuka nggak sih? Terbuka. Iya, lu tahu Kecil kan? Buddha tapi. Kecil Buddha. Iya. Lu tahu umur berapa? Gue masuk tahu itu baru 2011. Hah, udah dewasa dong. Oh iya. Ngapain waktu itu? Ngapain? Nggak, maksud gue, kenapa dari gue lupa lu pernah cerita kayaknya waktu itu. Iya, ini keluar sedikit ya, tapi Iya. waktu itu lu Buddha ketawa waktu itu gara-gara apa? Ngikut kakak gitu di. Yang cewek yang cowok? Yang cowok. Yang cewek masuk Katolik, Kristen. Lupa gua. Ini kelihatannya tidak ada keyakinan dan keimanan kepada Buddha ya kelihatannya. Yang satu pindah Kristen, yang satu pindah Tao gitu. Nggak ada yang masuk Islam, ada yang masuk Islam nggak? Nggak ada. Tersinggung loh saya nih. Lu nggak jadi pilihan Tante sama gua ada, sekali. Tante ada maksudnya. Ada juga ternyata. Ya Tapi- waktu itu lu ngikut kakak lu masuk Tao. Iya, nah sebenarnya Buddha sama Tao itu ya masih di bawah satu payung gitu, Bang. Tapi beda aliran. Ya beda aliran aja. Makanya kan di Indonesia kan ada yang namanya Tridharma, Yayasan Tridharma. Itu ya 3 dharma, Buddha, Konghucu sama Tao. Jadi beda payung tapi masih satu jalur gitu. Oh, tapi kan maksud gue menjadi Buddha aja kan udah minoritas ya. Maksud gue kenapa lu keluar untuk jadi lebih minoritas lagi? Pemeluk Tao berapa banyak orangnya di dunia, Win? Nggak ada di Indonesia deh. Dikit kayaknya masih paling 1000-an kali total ya. 1000 se-Indonesia. Maksud gue Lebih Bang. Nggak, tapi apa yang lu berapa? Kenapa gitu? Kenapa waktu itu? Itu kalau orang pindah dari Buddha ke Konghucu ke Tao walaupun masih kayak satu disebutnya jangan rumpun ya, tapi misalkan mirip gitu ya. Itu lebih kepada cara menjalankan agamanya saja.
Ya, sama yang ditawarkan di Tau menurut gua masuk ke gua gitu. Dan ini diajarkan sama Rasulullah SAW nggak masuk, Win? Nggak dapat ajarannya, Bang. Ya oke, kita balik lagi mundur. Berarti lu Buddha dulu. Jadi waktu itu Santa Maria isinya minoritas. Ada yang Cina, ada yang Buddha, Kristen, segala macam deh tuh. Bener. Pokoknya nggak masuk negeri. Ya. Jatuhlah tuh 40 anak tuh dalam satu angkatan. Bener. Ih, lucu banget nih. Kayak gimana ya lu berteman nggak ada yang Islam gua rasa di situ. Lu TK, SD, ada tuh paling 1-2 paling satu kelas tuh ya paling cuma satu angkatan. Minoritas itu anak tuh. Iya. Kenapa itu anak Islam masuknya ke Santa Maria ya? Kenapa nggak ke negeri? Nggak tahu, orang kaya mungkin. Oh iya mungkin karena kan dulu kan itu sekolah Katolik apa sekolah apa? Sekolah Katolik. Sekolah Katolik kan selalu kan ada anggapannya kan pendidikannya lebih bagus benar, katanya gitu. benar. Oke, terus jadi temen lu masih hafal teman-teman lu dan masih berteman sampai sekarang? Beberapa iya. Kayak teman terdini lu tuh siapa? Siapa teman pertama yang lu inget? Gue sampai sekarang masih inget nama pertama yang gue kenal, Naldo namanya, udah meninggal. Tapi itu teman pertama gue. Oh ada Andi namanya, Andi Purwanto gue ingat. Andi Purwanto. Iya. Di TK itu. Di TK, SD bareng, SMP bareng, SMA sempat bareng setahun, gue nggak naik terus gue pindah lagi, sampai kuliah bareng, sampai sekarang masih temenan. Oh gitu, lucu banget ya. Dia di Jakarta? Dia di Palembang. Oh dia di Palembang. Andi Purwanto. Gue ingat banget. Kenapa waktu itu? Apa yang membuat lu nyambung sama si Andi Purwanto? Ya karena kan TK kan isinya cuma 10 kalau nggak salah TK ya udah jadinya kenal itu aja dan nggak terlalu deket. Ternyata kan SD bareng juga makin mengerucut. Mau satu kelas ini dia juga SMP bareng juga jadinya deket sama dia juga gitu. Apa tuh permainan TK? Ayunan. Udah nggak ada. Itu tahun berapa tuh? 90-an awal kan harusnya udah ada video game ya. Nah kayaknya karena di kampung dan iya, keluarga gue juga masih Iya, merangkak ekonomi nggak ada Pak. Iya, jadi lu mainnya cuma itu aja? Iya, mainan kampung, mainan benteng, galaksi. Benteng, galaksi apa sih? Iya benteng lebih sering benteng. Benteng ya. Lu mainan favorit lu apa waktu itu? Kalau gue benteng banget gue anaknya. Lari-larian. Gue sebenarnya suka lari-larian kayak benteng segala macem. Tapi karena gue yang paling culun di anding yang lain sering dijadiin anak bawang. Jadi ngikut main game aja. Tapi ya itu kayak dapat perlakuan istimewa gitu bang. Oh oke. Kenapa badan lu kecil atau? Misalkan seangkatan harusnya? Karena cengeng, badan kecil, lari nggak kenceng, jadinya ya udah ngikut main buat ngeramein aja gitu. Kalau lu sekolah isinya minoritas ya, yang menghindari negeri karena nggak mau dibully, di dalam sekolah tersebut tetap ada bully nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Wah menarik sekali. Menarik. Iya. Jadi kayak wah merdeka. Ya ini udah sama-sama, yaudahlah kita sama-sama satu rasa gitu. Kita sama-sama minoritas gak usah saling bully gitu. Iya. SD, lu hitungannya anak pinter nggak? Enggak, biasa. Enggak, biasa-biasa aja. Standar lah. Lu dikenal apa berarti? Kalau misalkan gua ketemu sama anak SD lu gitu, si Erwin waktu SD kayak apa? Ngomongnya apa mereka? Rame, periang, ya gampang berbaur lah intinya sama mereka. Ya mungkin karena jumlahnya dikit aja gitu kan. Iya. Ya habis satu sekolah isi satu angkatan cuman berarti itu sekolah setiap angkatan. Misalkan lu kelas 1 nih, lu kelas 1 ber-30, kelas 2-nya juga ber-30-an, kelas 3-nya juga gitu terus. Tergantung ada yang masuk gak, kadang ada yang pindahan dari mana, tiba-tiba masuk di kelas 2, ada juga yang kayak gitu bang. Wah gila ya, berarti lu seangkatan tuh ikut bareng 7-8 tahun. Benar. Wow. Ada pacarannya gak lu? Ada. Anjing cuma itu doang anaknya? Iya, sama adik kelas, jadi sebelah kelas. Lu pacaran pertama kali umur berapa? Pacaran pertama, nembak cewek pertama ditolak kelas 6 SD. Pacaran pertama kelas... Siapa tuh namanya, masih ingat? Masih. Siapa namanya? Cewek yang pertama yang gue suka dan ditolak, namanya Leni. Iya. Ya, Leni. Masih ada Instagramnya nggak? Ada. Apa namanya? Kenapa lu nyari? Iya kan gue pengen tahu. Erwin sekarang artis lo, mau gue gituin. Siapa namanya? Bang Jamang. Gue mau ngeliat cakep nggak? Leni namanya siapa? Leni siapa? Udah punya laki. Oh ya ntar gue liat lakinya, cakep nggak? Kenapa waktu itu lu suka sama si Leni?
Nah dulu karena ya itu iseng-iseng aja ngetek cewek kayak gitu sama ngetek cewek ya. Lu sama siapa? Oh gitu. Nah gue suka sama si Leni ini itu. Tapi Leninya tidak ditolak. Ditolaknya gimana? Nembaknya gimana? Pakai surat. Bagus. Pakai surat. Jadi mulai dulu tuh mulai pendekatannya pakai lost sleeve tahu? Lost sleeve tahu gua. Iya yang gambar Winnie the Pooh. Iya tahu gua. Gitu nah isi diary lah gitu, isi. Oh udah tahu. Akhirnya deket, nembak pakai surat. Terus gue beliin duit jajan dulu kan paling 1.000-2.000 kayaknya zaman gue SD gitu. Gue beliin kalung abang-abangan yang lempengan besi logo Nike gitu bang. Oh iya kayaknya gue tahu deh nih. Iya gue tahu. Iya yang kayak dari bahan kalungnya itu yang kayak gantungan kunci yang bulat kecil. Iya bulat kecil itu ya. Kayak dogtag tentara tapi ujungnya ya kadang-kadang ada peace, lambang peace, ada gambar anarki gitu kan. Iya kan? Iya gue tahu. Nah gue beliin itu 2.000, gue ingat banget harganya 2.000. Gue beliin, gue selipin di surat. Itu. Isinya ya Leni aku suka sama kamu, mau nggak jadi pacar aku. Pas jam istirahat pertama gue kasih, jam istirahat kedua dibalik, isinya nggak mau. Oh kasihan. Nangis nggak lu? Gue nembak cewek pertama kali ditolak, nangis lo gue? Oh, enggak nangis. Gue kelas 6 SD tuh, lu nggak nangis? Sedih aja ya, kayak kayak gue baper gitu. Oh baper, oke. Dan dia kan ketemu sama lu lagi ya? Itu angkatan di bawah lu? Itu gue nembak 6 SD, dia kelas 5 SD berarti. Satu angkatan di bawah. Iya, gue naik kelas 1 SMP, dia pindah kelas samping gue tetep. Iya, nempel terus ya. Kasihan banget. Oke, terus udah gitu SMP gue nembak dia lagi bang. Dan ditolak. Ya Allah. Apa yang terjadi? Apa yang membuat lu nembak dia lagi waktu di SMP? Iya karena lu ngerasa sikapnya berubah, kayaknya doyan nih sama gue gitu. Kayaknya sama kan nempel terus nih, iya, jadi kan kelihatan terus bapernya jalan terus ya. Jadinya tiap istirahat keluar barengan, ketemu lagi, kantin cuma satu doang ketemu lagi gitu. Dan gue pas SMP tuh kemakan film Meteor Garden. Bagus, Meteor Garden ya. Iya, gue suka banget sama Tom Mingse waktu itu. Luar biasa. Beneran. Merasa mirip. Iya. Gue ngerasa gue mirip banget sama Tom Mingse. Gue ke sekolah pakai bandana. Iya sumpah. Gila. Pakai bandana gitu biar mirip gitu, karena dibayangkan kan kalau kita bandana kan kalau pasti satu sekolah ngerasa dirinya Tom Mingse semua tuh. Iya. Sampai akhirnya rebutan. Gua kan ada geng berempat SMP, jadi rebutan lu mau siapa? Tom Mingse ini. Sampai akhirnya yang Tom Mingse ada udah. Akhirnya gua ngalah Wacele. Iya cakep juga. Kan yang kan di antara berempat yang cakep tuh dua sebenarnya, Tom Mingse sama Wacele kan. Satu lagi Fixo kalau nggak salah. Yes. Ya itu terlalu judes gitu. Fixo Wacele. Bukan yang Siman sama Vanesu. Iya. Iya betul sekali. Ya Allah. Itu berarti tahun 2000. Lupa gue. 2000 tuh 2000 ya. 2000. Iya. Gue ingat karena itu zaman gue lagi siaran di Bandung, Tike Priyatnakusuma partner siaran gue itu kerjanya nontonin Meteor Garden setiap hari DVD bajakannya sampai matanya bengkak. Itu berarti bener tahun 2000-an tuh, 2000-an awal tuh. Wah, itu pasti lagi ngerasa ganteng-gantengnya tuh. Karena trennya itu kan. Kalau sekarang K-pop bikin cewek-cewek pada doyan yang putih-putih kayak gitu, dulu tuh pemicunya adalah si Meteor Garden. Iya, abis itu pasca Meteor Garden lahir ini You Know Me So Well. Smash. Ya betul sekali. Melanjutkan kesuksesan cowok-cowok putih. Nah, lu udah mulai merasa diri Tom Mingse, nembak lagi nih. Nah, gue inget banget pas pulang sekolah nonton Meteor Garden, ada scene di mana Tom Mingse nembak Sancai. Dia ngasih hadiah ke Sancai, kalung lagi nih gue liat. Iya kalung, tapi ya kan Tom Mingse kan orang kaya, kalau kalung emas gitu dikasih ke Sancainya nolak bang. Jadi kalung itu dilempar ke kolam di kampusnya. Gue ingat banget ada adegan itu. Tom Mingse balik badan pergi, Sancainya nyesel, dia nyebur ke kolam itu buat nyari-nyari kalungnya. Gue kayak ini keren banget ini adegan ya, walaupun ditolak masih keren gitu Tom Mingse-nya. Kepikiran lah gue, apa gue tembak lagi ya Leni ya, muncul di kepala. Gak ada perempuan lain loh dalam hatinya tuh. Terus gitu, lu tembak? Gue minta duit ke nyokap 20.000 buat beli di toko souvenir. Gue beli gelas yang ada love-nya gitu. Gue beli 20.000, gue bungkus kado. Besok sekolah gue bawa
Nah pulang sekolah gue tuh nggak di pinggir jalan bang. Jadi dari pinggir jalan ke sekolah gue itu ada sekitar 1 kilo harus jalan kaki, kiri kanannya hutan. Oh. Kayak masih belantara gitu, bukan hutan liar tapi ya hutan ya karena nggak terawat aja gitu. Pulang sekolah lagi jalan ke depan nyari angkot, dia di depan gue panggil, Lenny boleh ngomong bentar nggak gitu. Lenny langsung, coba lagi. Udah mau ngomong bentar, terus gitu. Iya, terus gue buka tas gue. Si Lenny masih nggak punya pacar tuh saat itu. Nggak punya. Dan dari waktu lu nembak sampai masa itu juga dia nggak punya pacar. Punya. Wah, gitu. Oke. Jadi gue keluarin hadiahnya gelas itu itu. Gue kasih ini buat kamu. Sebenarnya aku masih suka sama kamu. Semoga nggak jadi pacar aku. Dia nolak, maafin aku nggak suka sama kamu. Ditolak, gelasnya dibalikin ke gua. 22.000 tuh coba. Udah kalung 2.000, gelas 20.000. 22.000 modal keluar tidak dapat juga, Erwin. Lu yang aneh lu, Win. Lu kan nggak ngeraba ada sinyal-sinyal dari dia. Namanya suka, Bang. Kan usaha kita. Ikut usaha juga ngeraba-ngeraba. Nah, terus habis gua kasih gelas kan gelasnya dibalikin, ditolak dia balik badan gitu kan. Terus gue kesel, gue lempar gelasnya ke hutan. Gue langsung jalan ngebalap dia dengan harapan kayak di film Tom Hanks. Lu berharap dia masuk ke hutan untuk ngambil gelas seperti Sancai ngambil kalung. Terus ya gitu pas lu tinggal, lu balap? Dia balap gue duluan. Iya. Jadinya gue yang balik 20.000. Gue yang masuk ke hutan. Aduh. Banget tragis sekali kisah cinta lu ya. Banget lu. Beneran deh, siapa? Mana sih namanya Lenny nih, gue pengen tahu deh. Ya, Bang, jangan Lenny bang, aja. bang. Tulisannya gimana? LNY. Enggak mau gue ngasih, enggak enak dia udah punya ini. Gue Nih, juga udah. Lenny Wahyuni bukan namanya. Lenny Skincare Galaxy Bekasi bukan. Lenny Murniasih bukan. Lenny Salon Graha Raya bukan. Enggak, kayaknya enggak ada di circle. Lenny Skincare Citra Raya Cikupa. Udah. Gue penasaran namanya Lenny. Segimananya ya? Lu nembak pertama kali tadi bilang apa? SD kelas 6. SMP kelas 2 atau 3 lupa gue. Kelas 3 ya, berarti jeda 2 tahun. Iya. 2 tahun 3 tahun. Kayak gimana nih cewek? Karena sekolahnya terbatas sih ya. Jadi Erwin dan udah Erwin sisir, emang cuman Lenny yang cakep di mata gue gitu kali ya. Iya. Akhirnya lu jadian kapan? Pertama kali pacaran SMA tadi lu bilang? SMP kelas 3 akhirnya. Kelas 3 akhirnya gagal dari Lenny. Rebound. Iya, ada pelarian. Siapa perempuan kasihan itu yang selalu dibanding-bandingin sama Lenny? Padahal kalau ciuman sama pacar Lenny itu pacar gitu. Karena sebenarnya di benaknya mikirnya Lenny mulu. Siapa pacar itu? Namanya Marta. Nama ibunya Batman. Namanya Marta kan? Ya kan? Ibunya Superman juga namanya Marta. Marta namanya. Siapa nama panjangnya? Marta Tilaar bukan? Aduh, Marta Siapa namanya? Lupa gue nama panjang siapa, tapi ada nama panjangnya. Marta. Kenapa itu nih? kelas 3 gue tembak, dia kelas 2, sekelas sama Lenny dia. Wis. Oke, terusin. Ya udah nembak. Kenapa lu pilih Marta? Ya cakep, selera gua. Enggak, maksud gue apakah lu ada ini kan temennya Lenny nih. Gue mau buktiin nih sama si Lenny. Enggak ada dendam-dendam gitu. Enggak ada. Karena emang ya udah suka aja sama si Marta ketika lihat, ketika SMS-an juga masih nyambung. SMS-an. Iya gitu kan, SMS-an nyambung, deket-deket, telepon, gua tembak. Jadi ya. Nembaknya lewat telepon. Iya. Kenapa nggak Marta aja? Kenapa lu harus melewati Lenny itu? Kan lu jadinya modalnya cuma 2.000. Yang kedua juga cuma telepon lagi. Iya. Ya kan nggak beli apa-apa kan? Nggak. Tuh kan. Coba lu nembak Marta langsung. Nggak hilang tuh 20.000. Udah masuk hutan nyari-nyari itu gelas. Beset-beset kaki ya kan. Lama pacaran sama Marta? Enggak, setahun kayaknya. Setahun. Enggak nyampe malah kayaknya. Kayak gimana tuh pacaran pertama kali anak SMP? Gua nggak sempet pacaran kan SMP, jadi gua nggak tahu. Lebih banyak via SMS aja. Chat-chatnya. Nah, soalnya Gue kan perhatiin itu dah, hampir semua teman-teman gue ketika ditanya pacaran waktu SD atau SMP nggak pernah bener-bener pacaran, cuman texting gitu. Sekali-sekali makan tuh adalah kayak seminggu sekali makan, itu pun ramean sama teman-teman yang lain gitu, biar nggak dicengin, karena kan zaman dulu kayaknya kalau pacaran masih cengin banget gitu. gitu. Iya. Ya makan seminggu sekali adalah rame-ramean gitu tapi. Terus jadi paling romantis yang lu lakuin bersama dengan Marta apa? Marta tahu tapi lu pernah nembak Lenny? Tahu lah kan. Iya benar. Lingkupnya cuma itu aja. Dia nggak pernah nanya kenapa aku.
Enggak. Aku pelarian ya gitu. Enggak ya. Mungkin Martanya juga bersyukur ada yang nembak. Nah, tapi itu waktu lu jalan berdua pacaran, si Leninya gimana? Biasa-biasa aja. Biasanya. Ikut senang kali ya. Mungkin ya. Dan masih sesekali masih ada komunikasi, kalau ketemu ya negur kayak biasa aja. Ya tapi terus sama Marta pacaran ngapain gitu, paling makan sama teman-teman lu kan? Udah itu doang. Iya, sisanya ya SMS-an. Apa isinya? Kalau telepon-teleponan gitu nggak? Udahan ya, kamu tutup dong, gitu-gitu nggak? Enggak. Gue nggak geli sih itu. Iya, emang rada geli sih. Tapi saya pernah melakukan itu. Nggak, bukan telepon-teleponan ya berarti pacaran? SMS-an. Iya. Karena kan dulu ya pulsa lebih murah. PHP gitu, kirim pap gitu. Nggak gitu. Nggak ada. Masuknya MMS 2000 itu. MMS zaman dulu. Iya bener. Terus kayak gitu, jadi lu pacaran sama dia terus putusnya kenapa? Kayaknya karena gue mau pindah SMA deh, kayaknya. Gue juga lupa ingat alasannya. Oh, karena SMA udah nggak di Santa Maria. Iya. Gitu. Dia di bawah lu, ya. Lu lulus dia kelas 3. Oke. Itu katanya. Oke. Terus waktu lu SMP lu udah lucu, udah kan sekarang Anda kan stand up comedian, iya kan? Udah ada ngelucu-ngelucunya. Ya, Hidup lu ngeles banget, Win. Di kelas-kelas ya ada. Ini pernah jadi materi stand up lu nggak sih? Belum. Soal Leni Marta ini nggak pernah ya? Belum. Lucu banget ini. Tapi udah gue tulis. Dikit-dikit. Akan berarti. Akan. Terus kayak gitu? Ya waktu SMP, lu udah mulai bercanda, dikenal lucu. Lumayan lah. Jadi di kelas ya kayak ya ada aja lah yang konyol itu kayak gue biasanya kayak gitu. Nah, dan bahkan pas gue inget banget gue tuh sempet dikasih tugas ngebuat sketsa komedi untuk pertunjukan perpisahan kakak kelas. Jadi gue yang suruh buat skripnya kayak gitu. Ya udah gue nulis. Anjir, udah script writing dari zaman SMP. Iya, gue baru ingat bang ternyata bang. Nah cuma pas hari H acara batal tampil. Padahal udah latihan segala macem gara-gara ada satu cowok dia ini gue tulis dapat peran bencong gitu bang. Awalnya nggak masalah dia. Tapi ketika pas hari H anak-anak sekelas kompak hendaknya gitu. Terus dia marah. Dia marah langsung pulang, jadi nggak jadi tampil. Ya, masa gara-gara satu pemain bubar pertunjukan? Siapa itu Anda? Anda kan aktor, Anda harusnya konsisten dong. Gue inget banget nama Herianto. Herianto. Tidak terima diteriakin sama satu sekolahan. Karena dia perannya harus jadi bencong. Iya. Gitu kan, Dan dia nggak apa-apa kan dia latihan sebelumnya. Iya, nah nggak tahu tiba-tiba dikatain. Kasian. Pindah ke SMA mana? Oh, pindah ke SMA favorit di Ini Palembang. di Palembang. Oke. Sampai 1. Berarti hitungannya misah dari orang tua? Misah. Tinggal di mana lu? Di tempat tante gua. Oh, tante lu di Palembang. Iya, di Palembang. Saverius 1. sekolah favorit itu? Salah satu sekolah favorit. Betul, sekolah favorit. Yang favorit pertama Kusuma Bangsa namanya. Kusuma Bangsa. Kedua Saverius juga Katolik ya? Katolik. Terus? Cuma ini otak emang tidak terlalu terlalu menikmati pelajaran di sekolah. Sehingga lu nggak naik kelas? Nggak naik kelas. Kelas berapa? 1 kedua? 1 kedua nggak naik. Berarti tahun pertama tuh bener-bener berantakan aja sekolah? Parah. Kenapa lu masuk situ? Disuruh nyokap. Oh, nyokap ambisi nyokap, pengen anaknya sekolah bagus gitu. Sebenarnya antara Saverius 3 atau Saverius 1 kan. Ya udah coba Saverius 1 deh. Gue lupa deh keinginan nyokap atau gua, tapi antara dua ini pastinya Saverius 3 atau 1. Akhirnya masuknya di Saverius 1 yang benar-benar pelajarannya emang ternyata nggak masuk. Karena semester 1 bagi rapot 15 pelajaran gue merah 13 bang. Yang 2 tuh apa? Agama sama. Bagus. Agama berarti agama apa? Katolik. Lah kan lu Buddha. Kok Katolik lu bagus? Kan belajar. Aneh banget. Dari 15 pelajaran, 13 merah, 2. Satu apa tadi bilang? Antara PPKN atau bahasa deh. Iya, PPKN atau bahasa, yang satu lagi agama. Ya. Pun bukan agama lu sebenarnya. Iya kan? Gue juga nggak tahu. Abis itu dari Buddha pindahnya ke Tao lagi, bukan pindahnya ke Katolik. Udah nilainya kan udah bagus ya. Aneh banget. Ya itu semester 1 pas bagi rapot ya itu gue udah bilang kayaknya gue nggak kuat nih otak gue di sini. Tapi lu sebenarnya senang sama pertemanannya, sama pergaulannya? Nggak juga? Senang. Karena ada temen akrab di sana, masih temenan juga sampai sekarang. Si Joko namanya. Bagus.
Nama orang Palembang tapi Jawa ya, Joko. Orang Cina tapi dia bang. Orang Cina beneran, Joko namanya. Itu teman dekat jadi akrab banget sama dia gitu, benar-benar yang ya nakal-nakal bareng dia. Nah cuma dia pinter, nakal, gua bodoh nakal. Jadi dia nakal pinter, lu nakal bodoh. Iya. Oh iya, jadi dia nilainya bagus-bagus aja, lu yang nilainya jelek. Iya, gua kebawa nakalnya doang jadi. Pindah deh lu. Iya pas semester 2 dilanjutin, disuruh nyokap lanjut, ya ada peningkatan jadi merah 12. Tetap gak naik. Dari 13 ke 12. Yang satunya apa? Ya itu antara agama bahasa PPKN itu. Terus gitu? Ya udah sempet ditawarin nyokap mau lanjut gak ngebahas tahun lagi di sini. Ya gue bilang lihat aja ini merah kayak gini, gue bilang nggak mau lah pindahin aja, gue bilang bisa nggak pindah naik gitu, gue bilang. Jadi nyogok lah intinya kayak gitu. Udah nyoba beberapa sekolah nggak bisa. Jadi ya mau nggak mau harus ngulang dari kelas 1 pindah ke Prabu Muli lagi gua. Oh lu balik dari Palembang ke Prabu Muli? Iya. Nah di Prabu Muli SMA nggak ada yang swasta. Jadi mau nggak mau harus negeri. Oh masuk mana tuh? SMA Negeri 1 favorit. SMA Negeri 1 favorit. Tapi favoritnya Prabu Muli mungkin level sulitnya dalam pendidikan nggak se Palembang. Benar. Ini dengan tidak mengurangi rasa hormat sama masyarakat Prabu Muli nih. Lu masuk ke situ, nilai baik-baik saja. Awalnya baik-baik saja. Iya. Terus? Jadi karena pas kelas 1 kan ketika di kelas tuh gue dikenal sama teman-teman ya cukup aktif menjawab pertanyaan guru. Jadi guru nanya apa, oh gue jawab ini bu, benar gitu. Mereka mungkin pintar. Nih dejavu gue bilang, bukan pintar karena gue udah pernah ngalamin sebelumnya. Iya benar. Lu kan kelas 1 ya. Iya gue baru ingat. Lu pindah ke sana kelas 1 lagi hitungannya. Iya, jadi ketika guru nanya apa. Jadi lu paling tua dong di antara yang lain. Iya. Dan ketemu sama bukan pintar, udah apal, udah ngelewatin dulu sebelumnya. Masalah jam terbang gue bilang ini. Terus gitu. Sempat satu kelas sama adik kelas gua di SMP juga. Jadi ketemu ya sempet malu gitu, cuma ya udah biasa aja gitu. Iya, ada malu ya. Ada malu lu nggak naik kelas ya. Orang tadinya adik kelas. Hah? Lu ketemu sama Leni lagi nggak? Jadi seangkatan sama Leni tuh lu? Enggak Leni. Saverius. Saverius Palembang. Saverius 1 juga? 3. Harusnya lu di Saverius 3. Jadi lu nembak Leni untuk ketiga kalinya. Oke, terus gitu lu balik sana? Ya pindah. Ya itu kelas 1 ya lumayan lah. Walaupun nggak ranking ya, tapi lumayan aktif di kelas. Nah di kelas 2-nya yang sifat aslinya lagi gitu. Kemarin kan hitungannya udah colongan start. Iya. Jadi kelas 2 balik lagi. Dari 40 tuh gue ranking 36. Jadi sebenarnya lu waktu SMA nilai akademis nggak bagus. Ya. Jadi apa yang satu hal yang membuat lu senang ke sekolah apa? Karena kalau kayak gue nilai juga buruk, tapi gue senang di sekolah karena gue dianggap jago main basket, jago main bola, gue lucu gitu misalnya. Lu itu gue dicari bocah-bocah karena gue asik. Kalau temenan asik lah gitu, rame. Terus gue juga aktif di kegiatan Rohis Islam di negeri. Tunggu. Jadi kan gini ya, agama lu kan Buddha. Pada akhirnya lu pindah Tao. Waktu lu SMA nilai Katolik lu bagus. Waktu di SMA yang satu lagi nongkrongnya sama Rohis. Anda ini Pancasila sejati, Anda ini aneh banget. Nongkrongnya sama Rohis, aktif di Rohis coba. Sebenarnya nggak aktif-aktif banget, lebih ke ya mereka ada kegiatan apa gue suka terlibat gitu. Nggak merasa terpanggil. Hayalah sholat gue gitu. Nggak ada rasa-rasa kayak gitu. Ada rasa sejuk kalau dengar suara azan? Nggak ada ya. Tapi pesantren kilat gue pernah ikut. Lu pernah ikut pesantren kilat? Pernah sehari. Aneh banget lu emang lu. Sehari. Retret pernah? Retret agama Katolik. Belum. Buddha pernah retret Buddha. Lu pernah ikut pesantren kilat? Pesantren kilat yang cuma sehari? Iya, ngapain waktu itu? Nggak tahu. Sebenarnya kalau ditanya alasan sebenarnya karena ada pilihan untuk lu mau tinggal di kelas belajar atau ngikut pesantren kilat. Ya kan otak gua kalau belajar ngapain gitu. Nyari premis. Nyari premis. Apa yang lu pelajarin waktu lu ikutan pesantren kilat? Dan boleh lagi lu ikutan pesantren kilat? Boleh, ya karena kan mereka senang gitu ngeliat, Erwin mau belajar Islam nih gitu. Subhanallah.
bergabung gitu. Padahal gue karena nggak mau belajar aja bang. Ya sama sih dulu waktu gue Kolese Gonzaga gue suka datang ke kapel juga. Karena gue pengen lihat aja, apalagi banyak yang ngeband kan. Suka ada lagu-lagu pemujaan itu, ada ngeband di sekolah gue gitu. Iya, jadi sebenarnya lebih tertarik doang aja. Iya, terus lumayan aktif kalau kayak sekolah kan bulan puasa wajib pakai baju koko, gue ngikut baju koko gitu. Sekolah Maulid Nabi bikin acara, gue udah jadi Felix Yao sebelum ada Felix Yao nih Anda. Cina pakai baju koko gitu. Karena lumayan seneng berbaur gitu-gitu bang. Seneng. Nah tapi nyokap khawatir gitu. Anak gue ntar pindah agama nih. Tante nggak boleh gitu tante. Kalau misalkan Erwin terpanggil masuk Islam kenapa emang? Bang. Jadi gitu ya. Ya maksudnya untungnya diimbangi. Maksudnya gue emang ya udah ya kegiatan agama. Itu waktu itu lu masih Buddha kan? Masih Buddha. Berarti kegiatan agama lu apa? Sekolah minggu dulu ada seminggu. Oh Buddha tuh masih ada sekolah minggunya juga ya? Ada. Untuk bocah-bocah sekolahnya ya masih ada. Lu ngerasa nggak ini ya? Nggak apa? Karena pengalaman religius itu ragam sekali. Ya. Emang lu nggak ngerasa tapi gimana cara ngomongnya ya? Gimana ya? Kalau di Islam tuh ada istilahnya Win, Islam KTP. Jadi agamanya Islam, tapi sebenarnya dia nggak menjalankan syariat Islam gitu. Lu kayak gitu juga kali ya? Bisa dibilang. Tapi dulu pas kecil SD SMP gitu, gue rajin ke vihara bang. Maksudnya aktif di sekolah minggunya. Cuma pas SMA aja. SMA pun masih datang tiap minggu karena gue ditunjuk jadi ketua sekolah minggu. Gitu. Habis itu masuk tahu. Pas kuliah masuk tahu. Tahu nggak mereka? Tahu nggak mereka lu masuk tahu? Siapa? Orang Buddha tuh kalau ngelihat umat Buddhanya ketahu tuh nggak masuk kategori pindah agama ya? Hitungannya pindah cuma ya kayak Avanza ke Xenia. Masih dia juga sebenarnya. Iya masih dia juga gitu satu jalur. Lucu banget. Kayak beat siapa gitu ada. Oh Tian Jakbar lu tahu nggak? Nggak tahu. Ada lah gitu, ada orang Kristen pindah Katolik, ya itu kayak mobil ya satu jurusan masih satu pabrikan sebenarnya. Iya. Gitu, tapi Kristen dan Katolik itu nggak dianggap agama yang sama. Karena waktu itu gue punya temen orang Kristen yang nikah sama orang Katolik. Di gereja dianggap pernikahan beda agama. Oh iya. Iya. Tapi kalau Buddha sama Tao nggak dianggap beda agama. Dianggap beda agama bang sebenarnya. Yang lu sembah beda, Tuhannya beda. Beda. Oh, beda. Iya berarti bener kayak Kristen Katolik ya. Jadi punya kayak berakar gitu, misah dengan keyakinannya masing-masing. Benar sekali. Oh gitu. Tapi itu terjadi setelah SMA. Setelah SMA gitu. SMA baik-baik aja ada pokoknya deh. Pacaran. Punya pacar. Siapa nama pacar? Marta ya? SMP Marta. Kalau yang SMA? SMA, nah itu karena di sekolah negeri nyokap udah wanti-wanti ngelarang-larang jangan pacaran gitu, tapi guanya masih ngotot dan lumayan sering dapat kakak kelas. Lu dapat kakak kelas? Kok lumayan sering dapat kakak kelas? Lu pacaran beberapa kali? SMA tuh sama kakak kelas yang deketin gue tuh ada 2 tuh. Kakak kelas deketin lu? Bagus. Iya, karena paling beda bang, karena kan gue Cina sendiri. Oh iya. Dan yang lain pada dekil-dekil, ini putih gitu ya. Iya. Padahal putihnya dekil sebenarnya, cuma putih aja. Dan ada Cina yang lain juga, cuma gendut yang Cina-Cina yang modelan orang Cina dia. Gue ke Cina-Cina yang masih kayak ya masih ada tampang proporsional lah gitu. Jadi banyak kakak kelas yang deketin gitu. Terus akhirnya jadiannya? Sempat jadian, terus ketahuan nyokap ya putus. Siapa namanya? Sekali namanya Rahayu. Nah udah benar deh tuh. Yang satu Leni, yang satu Marta. Pas masuk negeri Rahayu namanya. Udah bener tuh berarti. Rahayu, terus sama Meta. Aduh siapa lagi ya namanya? Respect. Lupa. Sek bebas nih gue liat-liat nih. Astagfirullahaladzim. Ya bagus. Astagfirullahaladzim bagus. Nggak jelas banget temen gue anak tahun nih. Tapi beberapa kali berarti? Beberapa kali pacaran, cuma ya dilarang sama nyokap sebenarnya karena kan ya lu nggak namanya backstreet hitungannya diem-diem. Cuma kan kampung kan kecil, mau jalan kemana juga banyak intel nyokap lu ngomongnya gimana? Ngapain kamu pacaran sama orang Islam gitu?
Enggak, tapi nyokap lu bilang jangan pacaran beda agama, cari yang seiman ya. gitu. Daripada ribet gitu ya. Benar. Ya, karena gue juga pacar pertama gue tuh agamanya Kristen. Pantekosta apa Pentakosta tuh apa namanya? Pentakosta. Gue selalu tukar Pentakosta. Nyokap gue juga ini kayaknya pacar pertama juga putus, tapi lebih kayak hati-hati ya, jangan terlalu serius, keburu sayang ya kan, jadi ribet gitu. Itu kali maksudnya nyokap lo ya. Iya, benar sekali kan. Dan waktu SMP kan lu bikin teater komedi kan? Waktu SMA ngelanjut tuh? Enggak. Oh enggak. SMA cuma ngelawak biasa aja. Ngeband aja kalau SMA. Oh, ngeband lu? Iya. Apa band? Musiknya apa? Yang lagu-lagu Ungu. Tahun berapa tuh? Ungu. Iya. Band-band pop zaman dulu. 2000-an. Gua SMA itu berarti 2004. 2004. Ya. Iya. Lagi meledaknya Ungu, Peter Pan, Raja. Iya benar band-band lagi pada gede tuh. Oh, lu ngeband juga. Lu nyanyi atau instrumen? Bass. Bagus. Keren. Masih bisa Mas sekarang? Tipis-tipis masih lah gitu kayaknya. Oh gitu. Cuma main standar aja. Sempat festival gitu-gitu, pensi-pensi gitu. Enggak, lebih ke acara internal sekolah aja, dan lebih seringnya itu ngisi acara keagamaan. Kan karena Ungu dulu kan ngetrennya lagu rohani yang surgamu atau Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Oh itu Ungu ya? Iya. Oh, lu bawain lagu-lagu Islam tuh. Iya. Jelas banget nih orang nih. Dia yang ngebahas. Wah, respect banget nih. Respect banget dah lu dah. Lagu Gigi, Pintu Surga. Iya. Apa dah, Gigi kan selalu ngeluarin single tuh di Ramadan tuh. Iya, itu. Apa sih lagu Gigi, lagu religinya Gigi yang terkenal? Itu Pintu Surga doang. Bukan, ada satu lagi yang Berdamai. Bukan yang slow banget. Ada lagunya Gigi tuh. Enggak tahu gua. Aduh. Gue lupa. Tapi itu ya pada zaman itu ya. Iya, zaman itu. Jadi Erwin udah mau anaknya lucu, ngeband, pantesan senior cewek-cewek pada doyan. Yang lumayan lah. Iya. Berarti sebenarnya SMA bahagia hitungannya. Ya bahagia sih hitungannya, cuma ada wanti-wanti itu dari nyokap. Apa tuh? Tetap ada batasan ya, jangan terlalu ya namanya. Ya gue sih memaklumi. Dibully nggak lu? Lu kan Cina sendiri kan? Maksudnya nggak banyak Cina deh. Justru enggak. Nah karena itu dia, gue gampang berbaur dan asik-asik aja. Jadinya semua suka sama gue jadinya. Kalau nongkrong nyari gue. Iya. Agak-agak mirip-mirip tipis-tipis sama Bari deh ya. Bari kan orang Cina yang dipanggil Bang. Lu masih dipanggil Koh lu. Ya, jadi sekali kalau gue ada duit ya udah gue jajanin mereka gitu. Oh, nyuap berarti. Ya. Demi pergaulan. Tapi ini juga udah mulai manjang nih, sejam sendiri. Erwin, terima kasih banyak atas ceritanya menarik sekali. Kesimpulan gue sih, gue memprediksikan dia akan pindah lagi agama dari tahun. Itu terlalu banyak pengalaman religi. Tapi itu adalah cerita masa kecilnya Erwin. Dan kita semua kan seperti yang bisa disaksikan dari episode ke episode, itu tuh kita punya masa kecil yang diceritain. Kadang-kadang kita mikir dalam benak kita tuh kayak nggak ada menarik-menariknya, tapi hampir semua bintang tamu itu ketika diajak ke sini ceritanya tuh bagus-bagus semua gitu. Nah bayangin, Pita Kuning ngebantu adik-adik pasien kanker. Kanker itu penyakit yang membahayakan nyawa gitu, dan mereka juga pengen punya umur yang panjang supaya bisa punya masa kecil untuk diceritain, sama seperti Erwin tadi cerita atau mungkin gua tadi cerita. Nah kalau mau ingin ngebantu bisa dimulai dengan follow akun kami di Instagram pita_kuning, di TikTok pita_kuning, di Twitter Pita Kuning nyambung, di Facebook Pita Kuning, websitenya pitakuning.or.id. Bisa follow, subscribe kami juga, bantu kami untuk tidak diklik ads-nya, jangan di skip biar dapat revenue-nya. Dan kalau pengen nyumbang, di description ada rekening Mandiri dan rekening BCA untuk disumbangkan kepada adik-adik pasien kanker yang tidak mampu. Erwin, terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you, bye-bye.